Apa emangnya Pak? Halo semuanya. Kok ngeblur sih? Nah gini kan bagus. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zulfa Isri dengan NIM 2511026320003. Langsung saja kita ke materinya. Jadi materi yang pertama yaitu apa sih PAUD formal, informal, dan non formal. PAUD formal yaitu adalah kelompok anak usia 4-6 tahun. Tujuannya untuk menyiapkan anak untuk masuk SD dan membentuk dasar akademik, sosial, dan kemandirian pada anak usia dini. Contohnya itu bisa TK, RA. Dari TK tersebut juga dapat dilihat lagi akreditasinya sebagai jalur formal atau kurikulumnya resmi dari pemerintah. Yang kedua, ada PAUD non formal untuk kelompok anak usia 0-6 tahun. Tujuannya yaitu untuk memberikan layanan pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan pada anak usia dini yang lebih fleksibel, melengkapi atau menjadi jalan alternatif dari PAUD formal, seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak. Selanjutnya ada PAUD non informal, juga sama usianya 0-6 tahun. Pengasuhan dan pendidikan berbasis keluarga di rumah untuk membentuk karakter, nilai moral, kebiasaan hidup pada anak usia dini. Contohnya untuk mengajari anak usia dini di rumah itu adalah seperti orang tua itu melatih atau membiasakan anak berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, terus mengenalkan warna, mengajarkan arti sopan santun kepada orang lain itu bagaimana gitu. Untuk materi yang kedua yaitu memaparkan dari kata holistik integratif dan apa sih PAUD HI itu, dan apa sih tujuan PAUD HI, menyediakan layanan apa saja sih PAUD HI itu, berapa contoh layanan pada PAUD HI. Arti dari kata holistik yaitu mencakup keseluruhan kebutuhan pada anak, contohnya fisik, mental, terus ada emosi sosial, terus sosial. Sedangkan integratif itu adalah layanan diberikan harus terkoordinasi oleh berbagai pihak. Apa sih PAUD HI itu? Pengertian PAUD HI itu adalah layanan PAUD yang memenuhi semua kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, terkoordinasi dan berkesinambungan. Selanjutnya, apa sih tujuan PAUD HI itu? Adalah memastikan tumbuh kembang anak secara optimal, memenuhi kebutuhan pada anak yaitu layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan, dan serta memperkuat peran keluarga. Selain itu, ada juga layanan pada PAUD HI yaitu pendidikan, ada kesehatan seperti imunisasi, terus pemantauan gizi pada anak, setelah itu pengasuhan dan perlindungan pada anak. Adapun contoh kerjasamanya, yang pertama, PAUD HI bekerja sama dengan puskesmas untuk imunisasi dan penimbangan, terus bekerja sama juga dengan posyandu, dan bekerja sama dengan dinas sosial atau perlindungan anak. Selanjutnya materi yang ketiga. Apa ya materi yang ketiga? Apa ya Dek? Pengertian PAUD terpadu, apa saja layanan yang disediakan, tujuan PAUD terpadu, SDM-nya bagaimana, dan karakteristiknya. Oh gitu, materi ketiga. Jadi langsung saja kita ke materi yang ketiga. Jadi pengertian pada PAUD terpadu adalah layanan PAUD yang menggabungkan beberapa layanan dalam satu lembaga, sehingga anak dapat memperoleh pendidikan, pengasuhan, kesehatan gizi, dan perlindungan secara bersama-sama. Layanan apa saja sih yang disediakan oleh PAUD terpadu? Jadi layanan yang disediakan oleh PAUD terpadu ada beberapa, yaitu layanan
layanan kesehatan gizi, layanan pengasuhan, dan layanan perlindungan anak. Itu ada tujuan PAUD terpadu, mempermudah akses layanan PAUD, ciptakan layanan PAUD lengkap dalam satu lokasi, mengoptimalkan perkembangan anak melalui layanan yang menyeluruh. Untuk SDM pada PAUD terpadu yaitu pendidik PAUD atau guru kelas atau wali kelas, terus pengasuh, tenaga kesehatan melalui puskesmas, posyandu, terus ada kader atau tenaga pendamping lain sesuai dengan kebutuhan pada PAUD tersebut. Nah, ada juga karakteristik pada PAUD terpadu yaitu layanan lengkap dalam satu lembaga, koordinasi antar sektor atau instansi, melibatkan orang tua secara aktif, fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak dan daerah. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon